Ya, shalom teman-teman. Shalom. Saya sangat bersyukur Tuhan Yesus baik telah memberi kepada saya. Dimana kemarin itu istri saya dari Polres Takengongan Surabaya, 1 minggu sekarang udah tanggal 2 ya. Jadi istri saya itu dari Polres dia berangkat ke Batam, di perjalanan yang Tuhan selalu menjadikan dia. Jadi sampai saat ini saudara, istri saya kayaknya udah di Batam. Tadi pagi saya dia ada di Biro. Berbahan bersama Pak. Amin. Itu keluarga saya kasih. Ya, shalom. Saya bersuka cita di mana kemarin kita sudah bisa rekaman ya, dan mungkin besok kita akan rekaman siap-siap untuk para pengungsi ya, dan pengungsi baru yang memang masih yang lama. Siap-siap besok kita akan coba latihan puji Tuhan ketika di tes kemarin suaranya bagus ya, suaranya bagus. Ini yang buatlah itu menjadi suatu kerinduan kita ya. Saya pengen sekali dari dulu rekaman yang lalu yang rekamannya itu jernih. Artinya ketika kita berkarya, karya kita itu bukan mati di sini. Artinya kalau udah jernih lagu itu, kita bisa loh mendengarkannya, mendengarkannya kepada keluarga kita. Jadi dengan karya kami di penjara. Mudah-mudahan dalam nama Tuhan Yesus karya kita dengan keluarga kita, orang-orang terdekat kita dulu bisa menjadi berkat. Bisa menjadi berkat Tuhan luar biasa. Bukan untuk pamer, bukan, tapi bisa menjadi berkat. Hal ini menjadi kerinduan kita bersama, bukan hanya kerinduan saya, bukan hanya kerinduan gembala, tapi menjadi kerinduan kita bersama. Amin. Jadi saya mohon kepada para pengungsi, ini kita sudah bisa rekaman agar ya beri hatinya untuk rekaman, ya, beri hatinya untuk rekaman. Jarang-jarang ya kita bisa seperti ini di tempat ini. Artinya kemarin kita sudah berusaha rekam, tapi hasilnya belum sempurna, belum masih jauh dari sempurna lah ya. Tapi kalau kita pakai mixer rekaman itu udah luar biasa ya, cukup jernih. Kemarin kami sudah coba sebentar, sudah luar biasa ya. Jadi itu kita patut mengucap syukur, itu kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Kita merindukan sesuatu yang jadi berkat. Tuhan minta sama Tuhan. Kemarin bingung ya, mana caranya saya belajar dari YouTube. Saya di situ praktek, tidak bisa. Ya, cari tahu suruh David, tak bisa juga. Dan Tuhan beri hikmat ya, Pak Diman. Ibu membalas, mendukung, langsung datang dan puji Tuhan. Doa kita terjawab. Amin. Supaya sama kita. Ayo, apa yang sudah Tuhan berikan sama kita, kita pergunakan dengan baik. Amin. Ya, itu kesaksian saya. Jangan lupa dan meninggalkan dari ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom saudara-saudara. Shalom. Nah, dalam 2-3 hari ini mungkin saya senang karena kita lihat saudara-saudara kita yang biasa pegang kamera di sini. Saya lihat saya sudah semakin saya senang karena tak seperti yang dulu-dulu. Kalau di saat orang pendeta turun di sini mereka mau ambil kamera apa cara, kita harus di sini kita harus permisi dulu sedikit, jangan kita main potong saja. Karena nanti orang luar itu pasti nonton. Misalnya live kita bagaimana, kita tuh harus tahu putar dari belakang, jangan kita main serobot saja. Nanti kan kita bisa terdengar dengan orang yang di dekat. Mungkin ini prinsip dari saya. Buka kitabmu
Amin. Amin. Di sini saya beri berikutnya, Tuhan selalu ada bagi kita semua. Amin. Yohanes 11 ayat 22. Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 22. Amin. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi saudara-saudara yang dikasih, jangan lupa apapun masalah kita hendaklah lebih. Mungkin kita pikir kita tak pernah kita menjauh dari Tuhan dulu, tapi itu dulu sehingga kita berada di tempat ini. Sekarang kita sudah mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Biarpun entah kita susah senang, tetap setia kepada Tuhan. Karena sesuatu yang kita minta kepada Tuhan, pasti Tuhan doa kita dikabulkan. Karena Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Apapun masalah kita, pasti Tuhan selalu ada buat kita. Karena kita jangan mengandalkan kehebatan manusia. Kalau kita andalkan kehebatan manusia, bahwa dia orang berada atau orangnya disegani oleh orang, sama saja. Karena yang lebih dari semuanya adalah Tuhan. Karena Tuhan itu selalu ada di saat kita senang atau susah, dia tak pernah meninggalkan kita. Kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan, karena Tuhan segala-galanya bagi hidup kita ini. Terima kasih. Ini dari saya. Ya, salam. Shalom. Terima kasih karena di sini kita rumah Bapak, di mana sudah menjelaskan bahwa yang berkata dan di samping percaya kepada Allah, percaya juga kepada Allah. Dan mengatakan yang pergi ke rumah Bapak, ada tempat tinggal yang akan disediakan untuk kita dan rumah Bapak itu banyak tempat tinggal. Nah, saudara-saudara sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, kita saat ini ya, kita percaya dan kita iman Tuhan Yesus adalah Allah yang benar. Di mana Allah yang benar itu dia selalu menyiapkan apa menjadi kebutuhan umatnya. Tuhan tahu bahwa kita saat ini kita sudah membuka hati kita untuk mengikuti jalan-jalan yang ada diajarkan oleh Tuhan. Oleh karena apa kata Yesus, barang siapa yang percaya akan selamatkan. Dikasihkan lagi oleh Yesus. Sebelum dia naik ke surga, dia berkata, pergilah, jadilah saya pemasang hidupku. Nah, sebelum itu dia katakan, beritakanlah Injil. Barang siapa percaya dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Barang siapa yang percaya diselamatkan, tetapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Nah, Tuhan Yesus memang Tuhan yang begitu luar biasa, anak kita yang kasihan. Bagi kita yang percaya kepada Dia, Dia tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan biarkan kita mati binasa, dan kita akan memperoleh kehidupan kekal. Dan setelah kita dibangkitkan, kemana arah dan tujuan kita? Tuhan telah mengatakan sebelum masa itu tiba, Dia sudah mengatakan sebelumnya, aku akan pergi ke rumah Bapakku dan menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu semua senantiasa berada bersama aku. Janji yang luar biasa bagi Tuhan. Karena tapi kemudian mengatakan bahwasanya ketika kamu mengikuti saya akan masuk surga, belum ada. Tetapi Tuhan Yesus berkata, di mana aku berada, kamu senantiasa berada bersama aku. Di rumah Bapa, di mana itu? Di surga yang ada. Kita berbangga kepada Tuhan bersama Tuhan Yesus. Dan selalu menyiapkan apa yang kita butuhkan. Kita belum tahu apa yang akan terjadi kita di saat hari itu akan datang. Tetapi Tuhan telah menyiapkan sebelumnya. Demikian juga pasal penciptaan. Sebelum manusia dijadikan, Allah telah menciptakan segala sesuatu untuk apa? Untuk menjadi manusia. Dia telah menyiapkan semuanya untuk kita.
baru kita diciptakan pada hari kedua. Begitu juga menjelang hari terakhir kita. Tuhan telah menyiapkan tempat bagi kita. Jadi kita tak perlu takut lagi untuk bayar kos ini. Kata saudara kita, ada orang dalam siapa? Bapak kita yaitu Yesus. Ya. Jadi kalau misalnya kita sudah meninggalkan dunia ini dan kita pergi ke tempat asal kita jangan takut, rumah kita sudah ada. Rumah kita dijanjikan dulu tetap ada. Kita tadi menyiapkan lagi kamar-kamar di lain di kamar semua itu bagus. Mesti kita punya kamar masing-masing satu-satu. Kalau saya menjadi berkata kamar ini. Ya tidak? Tuhan Yesus menyiapkan tempat untuk kita. Amin. Nah, jadi saudara-saudara, pesan firman hari ini, apa kata Tuhan Yesus? Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada Allah. Tuhan mau menegaskan, jangan ada keraguan. Jika kita mengikuti Yesus, apapun yang terjadi, tetap kita menanggung bahwa sekali Yesus tetap Yesus, selamanya Yesus. Jangan ada godaan, harta dan bagian kita meninggalkan Tuhan. Tidak perlu semua. Semuanya itu nikmat untuk sementara. Tetapi kenikmatan yang kekal hanya adalah Tuhan Yesus. Sebelum kita pergi ke sana Tuhan berdua dengan kita, baru kemudian Dia akan datang membawa kita bersama-sama Dia. Mana Dia berada, kita di sana ada bersama. Amin. Terima kasih. Ya, selalu. Ya saudara, kita tadi seperti yang dikatakan saudara kita, Tuhan selalu ada bagi kita. Amin. Amin. Bahkan Tuhan menjanjikan tempat bagi kita. Kurang baik apa? Dan saudara, kalau kita pelajari semua dalam pasal 14 ini dari ayat 1 sampai 14 dan itu menyangkut sih sebenarnya sampai ke ayat 24. Jadi saudara, dalam pasal nomor 1 saya usahakan singkat. Pertama tadi berkata demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jikalau tidak demikian tentulah aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Amin. Kita sudah sepakat akan hal itu. Sekarang kita mau nggak tinggal di sini? Contoh saudara, saya kalau orang Batak itu rumah ya itu kebanyakan sama saya punya. Ya, saya punya rumah ya warisan. Saya tidak mau tinggal di sini. Ya. Tapi saya tidak mau tinggal di kampung. Nah, pilihan itu ada di tangan kita. Kenapa? Saya mau mandiri. Ya. Saudara, itu adalah pilihan kita. Bapak kita mewariskan kepada kita, mau memberikan surga kepada kita. Pertanyaannya, mau nggak kita tinggal di situ? Tadi dikatakan jangan gelisah hati, percayalah kepada Allah. Nah, nanti kita bahas tentang orang yang percaya bagaimana, orang yang tidak percaya bagaimana. Ya, nah, itu suatu pertanyaannya saudara, mau nggak kita tinggal di situ? Tuhan sediakan tempat yang baik. Waktu penciptaan dunia ini saudara, Tuhan sediakan semuanya bagi kita dan kita disuruh untuk berkuasa. Amin. Kita disuruh untuk berkuasa. Mau nggak kita berkuasa? Berkuasa atas diri kita, berkuasa atas apa yang kita miliki. Jangan-jangan kita menguasai apa yang kita miliki, bukan kita yang menguasai apa yang kita miliki. Ya? Jadi saudara, mau nggak kita tinggal di tempat yang Tuhan sediakan? Seperti tadi yang saya umpamakan, saya orang Batak, saya anak kecil, saya diberi rumah warisan, ya, tapi saya menolak, saya nggak mau tinggal di karena itu pilihan kita. Tempat yang Tuhan sediakan, ya, itu pilihan kita. Kita mau ke situ atau ke apa yang
yang kelap-kelip itu neraka ya. Sama kawan saya bilang ini masuk joget terus di sana ya. Nah, kita mau kemana? Tentukan pilihan dimulai dari sekarang. Itu saudara yang pertama. Yang kedua, di ayat yang ketiga berkata demikian, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku ada, kamu pun ada. Kemauan Tuhan, kerinduan Tuhan, ya, kita jangan sampai ada yang ke neraka. Tadi dikatakan, saudara, apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun ada. Tuhan mau kita bersama-sama menikmati surga, menikmati kasih-Nya. Ya. Itu kan keputusan kita. Kita ini bukan robot. Ya, Tuhan kita itu Tuhan Maha Adil, Maha Pengasih. Kita dikasih privilege. Enggak menjadi robot kita, contohnya kayak ini. Ya, kita menciptakan sesuatu dan mati. Ya, kita nggak benda mati yang bisa diangkat ke kanan, ke kiri, ke atas. Tuliskan di sini A. Nah, enggak, istimewanya manusia. Engkau bukan benda mati. Dan kamu punya privilege, bukan bebas. Jadi kita bukan hukum. Saudara, tentuan kita. Nah, untuk menentukan pilihan kita untuk masuk ke rumah Bapa tadi, kita harus tahu patokan kita siapa. Ya kan? Untuk mau masuk ke rumah seseorang, siapa pemilik rumahnya, kita kan harus tahu. Jangan main-main masuk ke pada masa nanti. Ya, mari, ya. Nah, mungkin saudara masuk ke rumah orang, nggak tahu siapa pemiliknya. Ngapain di sana? Karena usia berkawan. Ya, aku usir kita. Nah, itu bagaimana di ayat yang ke-6-nya berkata saudara dan saudara nanti. Kata Yesus, kebenaran yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada jalan lain yang bisa mengantarkan kita ke sana. Karena manusia dengan Allah telah terpisah. Ya, ada firman yang berkata, yang memisahkan engkau dengan Tuhan ialah segala dosamu. Dan manusia, ada nggak sih manusia yang sanggup menghapus dosanya sendiri? Nggak ada. Karena kalau engkau menghapus dosamu dengan si amal dan si perbuatan, nah coba kan kau bandingkan amal baik kau yang paling banyak atau amal buruk kau. Ya, kalau usah nabi, kalau saya berkata amal jahat saya yang paling banyak. Ya, kalau saya membandingkan itu, ya otomatis neraka. Boleh kasih Tuhan, ya. Ada yang tahu jalan siapa yang dari surga mondar-mandir? Nggak ada selain Tuhan Yesus. Yang dari surga turun, ya kan? Dia yang tahu jalan ke sana. Kau contohnya mau pergi lah kau ke apa ke GBI Mangun Rawasari contohnya gitu, ya, tempat lembaga kita, ya. Aku mau pergi ke sana, tapi kita nggak tahu jalan. Jadi kita harus bertanya yang tahu tempatnya itu di mana, lo rumah Bapa itu, dan yang tahu tempat itu Yesus. Karena yang datang dari surga itu dia Yesus. Ada yang lain? Satu-satunya hanya Yesus. Ada nggak yang datang dari surga ke dunia ini selain Yesus? Mau itu Nabi, mau itu siapa? Yesus yang sama. Makanya juru selamat satu-satunya hanya Yesus. Ya? Dan berbagai keyakinan mengakui itu. Ya? Di kitab Tanakh berkata, ya, akan datang Mesias, akan datang Mesias. Jadi yang lain pun yang lain
harus tahu kita siapa yang bisa membawa kita, harus tahu kita alamat Bapak ini di mana tadi. Siapa yang bisa membawa kita ke sana? Ada harta warisan. Nah, contohnya ada peninggalan nenek moyang kita. Karena sudah jauh lalu nenek moyang kita ini dari opung ke opung. Lalu ada yang berkata sama kita, ada warisan sama kau keturunan itu ke nomor 13 ya barangnya. Ya, ada warisan dari hukum kita untuk kau. Sementara saya tahu, saya untuk mengetahui warisan apa saya harus bertanya yang mana bapak saya. Saya harus bertanya kepada yang tahu warisan itu. Amin. Ya, demikian puncak kata Tuhan. Di rumah Bapakku banyak tempat. Aku dan jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Tidak ada yang tahu jalan ke sana kalau tahu, tanya sama Yesus. Ya, amen. Lalu ada orang berkata, Yesus itu kan hanya utusan. Kita baca lagi. Segi ayatnya yang ke-7 berkata demikian. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu telah mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia, karena Dialah Bapa itu. Amin. Ya. Dikatakan lagi lebih kental lagi, dikatakan ayat 8 dan 9. Ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Apa kata Yesus? Ayatnya yang ke-9, saya mau kita baca bersama-sama ayat 9. 3, 2, 1. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku sama-sama kamu Filipus, namun kau telah mengenal aku. Barang siapa yang melihat aku, ia adalah melihat Bapa. Barang melihat kau tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Amen. Ini ada orang, kalau nama asli saya satu namanya ya, nama saya panjang. Saya kasih tahu nama asli saya satu aja. Nama saya Arlan. Ya, saudara, orang kan yang mengenal nama saya di sini Rian. Itu nama saya, nama panggilan saya kan, Rian. Ya. Lalu ada yang berkata, tunjukkanlah si Arlan sama aku. Mana ada lain? Ya aku ini si Arlan. Ya? Aku Arlan saudaranya. Akulah si Rian saudaranya. Ya, Yesuslah Bapa itu. Mana kau bilang tunjukkanlah Bapa itu sudah cukup bagi kamu. Ya? Betul Bapa itu sudah cukup bagi kamu. Jadi kita harus pahami siapa yang kita kenal, siapa pemilik rumah. Jangan kita bilang hanya Yesus itu hanya utusan. Di dalam kita memang ada berkata Yesus adalah hamba Tuhan. Kenapa? Apa yang salah? Yesus utusan. Kenapa? Apa yang salah? Ya, kita harus tahu begini. Simpelnya saya jelaskan. Contohnya saya bosnya si Chandra, bos mobil. Kalau saya jaga warung, lalu saya katakan sama orang, aku yang menjaga, apa itu salah? Kau kan bos, bukan kau yang menjaga. Kau kan, lalu orang melihat, karena aku bilang, aku yang jaga, aku buat kopi. Lalu orang bilang, engkau tuh hanya pelayan, padahal aku pengusahanya. Ya kan? Apa yang salah? Jadi ketika Yesus mengatakan aku ini hamba, Dia datang ke dunia ini sebagai hamba, ya kan? Sebagai hamba, ada yang salah. Contohnya, aku bilang, aku tadi bos si Chandra. Nah, ketika aku turun ke bawah ke gereja, aku gunting rumput di situ. Jadi tukang kebunan. Apa aku tetap bos? Aku tetap bos. Ya. Nah, ketika aku nyapu gereja pakai baju kambing aku tamping.
apakah aku ada 3? Enggak juga kan? Jadi sesimpel itu. Dapat paham ya? Amin. Kita harus tahu siapa Tuhan kita. Jangan kita bilang ada 3 Tuhan kita, ada lain toh. Ya, di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 berkata hanya satu pencipta segala sesuatu, yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia kita hidup dan oleh Dia segala sesuatu dijadikan. Ya, kita harus tahu bahwa pemilik rumah itu, ya, kita bilang pemilik rumah itu ada 3 loh. Nah, satu ini mungkin sertifikatnya fotokopi, satu ini sertifikat yang ini, nah satu ini ahli waris. Nah, enggak, satunya sertifikat surga itu, ya, ada Yesus pemiliknya, dialah Bapa, dialah Anak. Amin. Ya. Nah, ketika Yesus datang ke dunia, ya apa salahnya? Itulah jawabannya Tuhan Yesus. Begitu mengasihi kita, mau turun tangan Dia, turun ke lapangan. Ya. Dan sekarang malah ada kembali musuh-musuh turun ke lapangan. Ya kan? Dan Tuhan Yesus Dia tunjukkan Dia mau turun ke lapangan. Masih memiliki kita. Karena tadi kita sudah terpisah dari Dia karena dosa-dosa. Nah, kita lanjut lagi, men. Itu tadi intinya saudara, kenali pemilik rumah, kenali siapa yang kita sembah. Kita harus ada patokan supaya kita mengetahui. Lalu tadi dikatakan ya, kembali kita ke ayat pertama, jangan gelisah hatimu. Kalau kita percaya, ya, ini jaminan. Kalau kita percaya, kita pasti masuk surga. Amin. Tapi bukan percaya bagaimana. Nah, ini yang kita bahas tentang percaya. Kita baca ayatnya yang 12. Amin. Ayat 12 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang melakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Ya. Ini dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, barang siapa percaya kepadaku, ya, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi ke Bapa dan ini menjadi tempat bagi kita. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan melakukan apa yang Dia mau. Oh, ini syaratnya, kalau mau datang ke rumahku harus naik mimbar contohnya kan. Nah, kalau mau datang ke rumahku ke Porsia sana, ya harus naik dulu kau, kalau kan naik pesawat, ya kan? Nah, jangan berenang kau, nanti. Ayat 15 lagi lebih tegas dikatakan. Kita baca lagi bersama-sama, amin. Ya, ayat 15, 3, 2, 1. Jika kamu mengasihiku, kamu akan mengikuti segala perintahku. Amin. Kita mengasihi Tuhan, surga jaminan. Sudah kita turuti tadi apa? Ini aku undang kalian ke rumahku, karena di rumahku itu banyak ruangan dan yang indah-indah di rumahku, ya kan? Ada bebek, kalau mau makan puding kau tinggal pergi ke dalam rumahku, itu banyak situ telur ayam kampung, ya kan? Nah, kita mampir dari situ. Jadi kalau kalian mau pergi ke sana, tentu harus turuti dong kemauan aku. Jalannya tadi naik apa? Naik telur. Kalau nggak naik telur naik apa? Naik pesawat. Jangan kau berenang, mati kau, ya kan? Nah, harus turuti. Artinya sama halnya, kalau kita mau ke rumah Bapa dan mengasihi Tuhan, Tuhan bilang apa? Ya, jangan lakukan yang jahat. Turuti, kita turutilah perintahnya. Amin. Kalau kita mau ke sana, ya kalau kita nggak mau ke sana, ya laksana. Tapi kan aku sudah pernah jatuh, sudah berdosa, sudah ini, ya kan? Kadang tunda-tunda juga pulang kampung. Ya. Bisa nggak pulang kampung lagi? Bisa, selagi masih ada orang. Amin. Kadang jatuh juga kita ke dalam dosa, bro. Masih bisa kita ke rumah Bapa? Bisa, selagi masih ada orang. Nah, kita bukan mati, sedih, datang. Nah,
keluar dari sini pun saya masih bisa menentang. Amen. Sama halnya dari saudara, mungkin kita sering jatuh ke dalam dosa. Engkau masih punya kesempatan. Dalam Tuhan masih ada pengharapan. Kita masih bisa pergi ke rumah Bapa. Amen. Ya. Ayat 21 kita baca lagi. Ya, ayat 18 dulu. 3 ayat lagi ya, hanya membaca aja. Ayat 18 kita baca bersama 3 2 1. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yang aku. Aku tetap kembali kepadamu. 13 saat lagi tetap ayat 18 saja. Terima kasih. Ya, artinya dikatakan di situ, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yang terpiadu, aku akan datang kembali kepadamu. Tapi tinggalkan dia. Kadang-kadang kita tersesat di tengah jalan. Kadang-kadang kita jenuh. Kadang-kadang kita capek oleh Tuhan. Kadang-kadang kita, Tuhan, berat-berat, aku punya kelemahan Tuhan, aku butuh duit Tuhan, aku punya emosi Tuhan, aku punya keinginan Tuhan. Mungkin kita pasti pernah merasa jenuh. Amin. Saya sendiri pernah merasa jenuh. Saya pernah merasa jenuh. Ya, ibadah terus. Tidak merasa Tuhan. Ada kadang-kadang begitu. Kalau pulang ada aja kadang-kadang yang kita aksi malas ini. Tapi Tuhan nggak biarkan. Tuhan ingatkan, engkau anak. Engkau anak istri. Ketika kita jenuh, ketika kita tersesat, banyak peminatan firman-firman yang hidup, teguran-teguran dari orang. Amen. Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan tidak mau kita tersesat. Ayat 21 kita baca bersama 3, 2, 1. Barang siapa menghadap aku dan dapat bertanya, dia adalah mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Ya. Barang siapa mengasihi aku akan dituruti. Apa tadi siapa yang mau ke rumah Bapa akan dituruti. Siapa yang mau ke sana akan dituruti. Dan Tuhan akan tunjukkan aku butuh apa ini. Dan Yesus akan tunjukkan aku pergi ke rumah ini. Amin. Ya. Sebagai yang terakhir ayat 24 kita baca bersama 3, 2, 1. Barang siapa yang mengasihi aku, dia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang benar itu bukan dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Amin. Ya. Barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku. Akan menuruti. Dan kalau saya dijelaskan lagi tentang firman ya, tadi kita sudah belajar. Karena di situ ada dituliskan, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Dan kita sudah belajar ya. Jadi jangan bingung kita ketika kita, Yesus sendiri mengatakan dia utusan, ya firman itu bukan dari dia. Ya kan? Jadi itu yang ngomong itu siapa tadi? Yesus. Yang kita sudah belajar itu adalah Yesus itu. Dia bilang dia hamba, dia bilang utusan, salahnya. Aku dia bos, aku bilang aku kambing, aku bilang aku tukang kubur, aku bilang aku tukang sapu, salahnya di mana? Amin. Ada apa-apanya, amin. Itu poin-poinnya yang saya tambahkan. Yang pertama, jangan gelisah, percaya kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan siapkan tempat yang terbaik bagi kita. Apakah kita mau ke sana? Yang ketiga, tidak ada jalan ke surga kalau tidak melalui Yesus. Yang keempat, Yesus dan Bapa adalah satu. Kenali Allah, kenali pemilik rumah. Yang kelima, orang yang percaya melakukan perintah Tuhan bukan hanya status. Banyak orang yang naik mimbar, ya kan? Dari dan menguncang, banyak orang yang naik mimbar. Turunnya di mana? Belum tentu harus di Nagoya dulu. Ya kan? Kadang-kadang
Selamat pelajaran. Amin. Yang satunya Yesus mengatakan kepada kita untuk jangan gelisah dan jangan ragu-ragu percaya kepadanya. Mungkin di dalam perjalanan kita mungkin ada yang sudah pernah mungkin akan kita jumpai akan ada orang mengatakan bahwa Yesus manusia, Yesus bukan Tuhan. Di ayat keduanya menegaskan kepada kita bahwa Yesus bukan dari dunia ini. Karena di situ dia mengatakan bahwa di tempat Bapakku, di rumah Bapakku banyak tempat. Berarti dia bukan dari dunia ini, dia sudah dari sana. Dan di ayat ketiganya mengatakan kepada kita bahwa jangan ragu percaya kepada Tuhan karena dia mempunyai janji yang tak mungkin dia ingkari. Dan berbahagialah kita mengikut Kristus. Terima kasih. Amin. Ya, salam. Mas biasa untuk ujian dan firman besok yang tanggal 26 ujian jaga kali. Amin. Baik. Shalom, teman-teman. Salam.